Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmadani. Saya dari kelas 2A dengan NIM 2021 A1C 039. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai kebijakan kepemerintahan Jepang dalam bidang Romusa. Baik, saya langsung saja membahas mengenai kependudukan Jepang. Kependudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar guna memenangi Perang Asia Timur Raya. Salah satu bentuk mobilisasi massa itu adalah pengarahan Romusa. Romusa merupakan bentuk eksploitasi pekerja pada masa kependudukan Jepang yang menimbulkan banyak korban jiwa. Para pekerja Romusa dibutuhkan Jepang untuk membangun berbagai prasarana perang seperti kubu-kubu pertahanan, gudang senjata, jalan raya, dan lapangan udara. Pada umumnya mereka didatangkan dari desa-desa di Jawa yang terdiri atas pemuda petani dan pengangguran. Selama berada di tempat kerja, para Romusa mendapat perlakuan yang sangat buruk. Sejak pagi sampai petang, mereka dipaksa melakukan pekerjaan kasar tanpa cukup makan dan perawatan. Kondisi fisik mereka yang jadi sangat lemah akibat kondisi kesehatan tidak terjamin, makanan yang kurang, dan pekerjaan yang berat. Banyak Romusa yang meninggal. Di antara 300.000 Romusa yang dikirim ke luar Jawa, diperkirakan 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian. Yang kedua, B. Praktik Romusa di Indonesia. Romusa merupakan tenaga buruh kerja paksa yang direkrut berumur sekira 16-40 tahun, baik perempuan dan laki-laki. Praktik Romusa ini dimobilisasi menggunakan struktur pemerintahan yang paling relatif dekat di level kecamatan atau son, desa KU, dan rukun tetangga Tonarigumi. Mereka bekerja untuk militer Jepang melalui aparat pemerintahan lokal dengan struktur dan memaksa. Setiap 3 wilayah yang dibagi pemerintahan militer memiliki dan mengorganisasi pekerja sebagai Romusa. Namun, yang banyak dimobilisasi massal ialah orang yang berasal dari Pulau Jawa. Pemobilisasian dilakukan untuk wilayah yang menurut kepala pemerintahan Jepang perlu dieksplorasi seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian selatan. Romusa ini juga dapat diekspor ke luar negeri seperti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Birma. Tentu pengaturan suplai tenaga kerja dilihat melalui tingkat kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai oleh pemerintahan militer Jepang di wilayah-wilayah administratif. Dan gerakan kemanusiaan Romusa pasca penyerahan militer Jepang kepada sekutu. Apakah ada penyelesaian untuk masalah invasi militer Jepang di Indonesia? Setahu saya pernah ada pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh, Military Tribunal for the Forest, juga dikenal dengan Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo, yang mulai diselenggarakan pada 3 Mei 1945 sampai 12 November 1945. Dibuat dengan tujuan mengadili para pemimpin Kekaisaran Jepang atas pembantaian manusia di Nanking dan kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia Kedua. Namun ternyata hal itu tidak menyentuh persoalan kejahatan perang yang terjadi spesifik di Indonesia. Salah satunya pengarahan
kerja paksa atau Romusa. Paling santer yang dibahas hanya ganti rugi kepada prison of war, sekutu yang dijadikan Romusa selama masa perang. Ini membuktikan pengadilan tersebut lebih banyak membahas kerugian di pihak sekutu. Namun kemudian di San Francisco, Amerika Serikat, 6 tahun 1951, digagas suatu pertemuan perundingan perjanjian damai dan pempasan perang dengan Jepang. Perjanjian San Francisco yang bermaksud menuntaskan penyelesaian masalah PD kedua atau Perang Dunia Kedua. Indonesia kemudian diundang atas dasar sebagai negara bekas pendudukan Jepang. Pada waktu itu, RI atau pada masa PM Juanda memutuskan ikut karena waktu itu melihat manfaat dan keuntungan yang akan didapat dari perjanjian tersebut. Pada 20 Januari 1958, menindaklanjuti hasil perjanjian San Francisco, pemerintahan Indonesia mendatangi perjanjian bilateral yang berisi kesepakatan ganti rugi RI. Di dalam perjanjian perdamaian yang memunculkan kesepakatan pempasan perang RI Jepang ternyata tidak menyinggung sedikitpun ganti rugi secara personal terhadap para korban atau Romusa, Infu, dan Heiho. Persoalan yang mengemuka malah membahas kerugian material dengan perencanaan pembangunan fisik negara melalui Dewan Ekonomi dan Pembangunan dan kementerian yang terkait. Alhasil, persoalan kejahatan kemanusiaan militer Jepang menjadi terkunci rapat melalui perjanjian tersebut. Perjanjian ini menurut saya menjadi penyelesaian. Kasus Romusa di dunia internasional ramai dibicarakan kembali tahun 2007, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan di Cina dan Korea, kembali mendesak Jepang untuk membayar kompensasi langsung kepada korban. Meski negara itu juga sudah dikunci melalui perjanjian pemapasan perang seperti juga di Indonesia sampai Cina tahun 1972 dan Korea tahun 1965. Namun tetap untuk pemerintahan Korea Selatan saat ini menurut kompensasi pekerja paksa menggunakan orang Korea oleh tentara Jepang yang bekerja untuk perusahaan Mitsubishi Heavy Industries atau MHI yang lokasi pabriknya berada di Nagoya di bawah kontrol militer Jepang. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.